Kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid, Perang Riddah. Perang Riddah atau juga disebut dengan perang melawan kemurtadan adalah serangkaian kampanye militer yang terjadi di awal masa kekhalifahan pertama, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq. Perang ini berlangsung kurang lebih selama 1 tahun penuh antara tahun 632 hingga 633 Masehi atau bertepatan dengan tahun 11 hingga 12 Hijriah. Sebenarnya bibit-bibit kemurtadan sudah mulai tampak di penghujung usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bisa kita lihat dari munculnya nabi-nabi palsu seperti Tulaihah di Busakhah, Musailamah al-Kadzab di Yamamah, serta Aswad bin Inza al-Ansi di Yaman. Di antara ketiga nabi palsu itu, Aswad al-Ansi menjadi perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ia memiliki pengaruh yang cukup kuat. Setelah ia berhasil merebut Yaman dari tangan pemimpin Muslim, Syahr bin Bazan. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah sakit sedang mempersiapkan pasukan Usamah untuk menghadapi Romawi sambil mengatur siasat dalam menghadapi bahaya nabi palsu Aswad al-Ansi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Wabir bin Yuhannas untuk membawa surat kepada pemuka-pemuka muslimin di Yaman. Surat itu berisikan perintah agar mereka dapat mengembalikan kewibawaan agama dan siap menghadapi perang serta berusaha menumpas Aswad dan pengikut-pengikutnya. Akhirnya seorang muslim Yaman, Fairuz, berhasil membunuh Aswad al-Ansi saat dia sedang tertidur mabuk akibat terlalu banyak minum anggur. Setelah kematian Aswad al-Ansi, pergolakan kaum murtad pun semakin menunjukkan taringnya. Namun cara-cara mereka tidak seberani Aswad al-Ansi. Mereka hanya membuat fitnah-fitnah keji untuk mengumpulkan pengikut agar mau mengakui kenabian palsu mereka. Jika Muhammad adalah nabi yang diutus untuk golongannya, maka aku juga adalah nabi yang diutus untuk golonganku. Setelah tersiarnya kabar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke seluruh penjuru Jazirah Arab dan naiknya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah, maka mulai muncullah golongan-golongan orang yang tidak mau membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat bukanlah hal yang wajib lagi dilakukan setelah Rasulullah wafat. Muhammad telah tiada. Lalu untuk apa lagi kita masih membayar zakat? Benar, apalagi untuk Abu Bakar yang bukan siapa-siapa dan bukan juga seorang nabi. Kabar tentang pembangkangan zakat pun akhirnya sampai kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sahabat Rasulullah yang terkenal lembut dan penuh toleransi ini mulai menampakkan sisi ketegasannya. Mengingat zakat adalah bagian dari pilar rukun Islam dan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama tidak bisa ditawar-tawar. Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq segera mempersiapkan 11 komando pasukan muslimin untuk memberantas pergolakan murtad ini. Namun sebelum melepas 11 komando pasukan muslimin untuk memerangi mereka yang membangkang dan memberontak, Abu Bakar Ash-Shiddiq mendahulukan gerakan damai dengan mensyiarkan surat pengumuman untuk kembali ke Islam. Setelah sampai di tempat tujuan, para utusan Abu Bakar menyampaikan seruan untuk kembali membayar zakat dan patuh kepada pemerintahan di Madinah. Kepada siapa saja mendengar surat ini, sungguh engkau akan mati, dan mereka pun akan mati. Sesungguhnya tidak satu makhluk pun yang dapat hidup kekal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seruan ini mengajak kamu sekalian untuk kembali berpijak dan mengokohkan keimanan. Jikapun kamu berbalik belakang menjadi murtad, maka itu sama sekali tidak merugikan Allah, tetapi Allah akan memberikan pahala bagi mereka yang mau bersyukur. Misi seruan damai yang diemban utusan Abu Bakar Ash-Shiddiq tampaknya tidak membuahkan hasil, karena nabi-nabi palsu dan mereka yang murtad tetap melakukan pembangkangan, meskipun telah diperingatkan melalui surat yang dikirim Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq melepas komando pasukan muslimin untuk bergerak menumpas nabi-nabi palsu serta pengikut-pengikutnya yang murtad.
Salah satu panglima komando pasukan muslimin itu adalah Khalid bin Walid. Khalid diutus oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk menumpas Tulaikha di Buzakhah. Kemudian berlanjut ke Yamamah untuk membantu Ikrimah bin Abi Jahal dalam menumpas Musailamah al-Kazzab. Di balik kekuatannya, Tulaikha berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai kabilah termasuk suku Abs, Bani Bakar, Zubyan, Ghatafan, Sulaim, Toyi, Jadilah, dan juga suku-suku pedalaman Arab, serta ditambah dengan kekuatan dari Banu Fazarah yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Sebelum Khalid bin Walid tiba di Buzakhah, Adi bin Hatim terlebih dahulu diutus oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk memperingatkan kaumnya, yakni Bani Toyi, tentang kekuatan pasukan Khalid bin Walid, serta mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Bani Toyi kemudian meminta tempo waktu 3 hari untuk mengabarkan kepada kerabat mereka yang berada di Buzakhah agar melepaskan diri dari Tulaikha. Wahai Adi, temui Khalid bin Walid dan tahan agar jangan menyerang sebelum orang-orang kita yang di Buzakhah ini dapat kita keluarkan. Kalau kita menentang Tulaikha sementara mereka masih di tangannya, mereka akan dibunuh atau disandra. Maka Adi bin Hatim pun begitu gembira dengan sikap baik dari kaumnya itu. Ia pun kembali kepada Khalid bin Walid untuk mengabarkan kabar tersebut. Ya Khalid, tahan dulu sampai 3 hari. Ada 500 prajurit yang akan bergabung dengan pasukanmu. Kita akan sama-sama menghantam musuh. Ini tentu lebih baik daripada engkau cepat-cepat melemparkan mereka ke dalam api neraka dan kau disibukkan oleh mereka. Khalid bin Walid pun menunggu 3 hari sehingga bertambahlah pasukannya bersama dukungan Bani Toyi yang meninggalkan Tulaikha. Dan begitu pula sebelum Khalid berangkat ke Ansur hendak menemui kabilah Jadilah, sekali lagi Adi bin Hatim mengambil kesempatan berbicara dengan Khalid. Kabilah Toyi itu seperti burung dan jadilah salah satu sayapnya. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Kalau Allah masih akan menolong Jadilah. Baiklah, silakan kau temui mereka. Sesungguhnya dengan semakin berkurangnya dukungan pada Tulaikha akan memudahkan kita untuk mengalahkannya. Begitulah kekuatan Tulaikha berkurang setelah ditinggal oleh 2 kabilah pendukungnya, yaitu Toyi dan Jadilah. Dan akhirnya pasukan di bawah panji Khalid bin Walid bergerak menghadapi golongan murtad itu. Khalid memimpin mereka ke Buzakhah untuk menghancurkan Tulaikha tanpa menunda-nunda lagi. Ketika itu yang memimpin pertempuran ialah Uyainah bin Hisn di pihak Tulaikha, sementara Tulaikha sendiri tinggal dalam sebuah rumah dari bulu berselubung kain guna menunggu wahyu ramalannya. Setelah terjadi pertempuran sengit dan Uyainah melihat besarnya kekuatan Khalid dan muslimin, ia kembali kepada Tulaikha dan menanyakan, "Sudahkah Jibril datang?" Belum. Uyainah pun kembali dan terus bertempur lagi. Begitu melihat pertempuran itu berkobar luar biasa, ia kembali lagi kepada Tulaikha. "Bagaimana? Jibril sudah datang?" Belum juga. "Sampai kapan? Sudah cukup lama kita menunggu." Ketika ia kembali ke medan pertempuran, ternyata pasukan berkuda Khalid sudah hampir mengepungnya dan mengepung anak buahnya. Lalu Uyainah pun kembali lagi ke Tulaikha dan menanyakannya untuk terakhir kalinya. "Sudah datangkah Jibril?" Ya, sudah. "Apa katanya?" Dia berkata kepadaku, kau punya pasukan unta seperti pasukannya dan sebuah kisah yang tak terlupakan. Tidak tahan mendengar kebohongan itu, Uyainah lalu menyeret Tulaikha di hadapan kaumnya dan berteriak, "Hai Bani Fazarah, mari kita tinggalkan dia. Dia pembohong." Saat itu juga Tulaikha menyiapkan kudanya. Begitu melihat orang banyak mendatanginya dan memanggil-manggilnya, langsung ia menaiki kuda dan membawa serta istrinya. Dengan demikian ia dan istrinya menyelamatkan diri. Barang siapa di antara kamu dapat berbuat seperti aku dan dapat menyelamatkan diri dan keluarganya, lakukanlah. Demikianlah perlawanan nabi palsu itu berakhir.
Tulaikha dan pengikutnya lari dan kabur ke Syam hingga pada akhirnya nanti Tulaikha kembali beriman di dalam Islam. Tugas Khalid pun selesai. Setelah itu kabilah-kabilah yang masih tersisa kembali kepada Islam. Kemudian ia melanjutkan ke Buta setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq mengeluarkan perintah agar menghadapi Musailamah. Di sana Khalid bersama pasukannya menunggu datangnya bantuan pasukan dari Abu Bakar Asy-Syiddiq. Bantuan yang dikirimkan Abu Bakar Asy-Syiddiq ini terdiri dari tokoh-tokoh Muhajirin dan Ansor, serta sahabat-sahabat Rasulullah yang pernah juga mengalami perang. Di antara mereka yang dikirimkan juga terdapat orang-orang yang hafal Quran. Pasukan Ansor dipimpin oleh Sabit bin Qais dan Al-Bara bin Malik, dan pasukan Muhajirin dipimpin oleh Abu Huzaifah bin Yaman dan Zaid bin Khattab. Musailamah sudah mengerahkan pasukannya di Aqrabah, sebuah daerah di pinggiran Yamamah. Pasukan ini terdiri dari 40.000 orang prajurit. Pasukan muslimin yang siap tempur juga dibariskan di hadapan pasukan Musailamah. Kedua kekuatan itu saling memasang mata dan siap untuk bertempur. Namun belum sempat membakar semangat pasukan muslimin, kaum Muhajirin dan Ansor menuduh orang-orang Arab pedalaman sebagai pengecut. Kami orang-orang kota lebih tahu cara berperang daripada kalian orang-orang pedalaman. Orang-orang kota tak mampu bertempur dan tidak tahu apa perang itu. Akibat kejadian saling mengejek itu, pasukan muslimin menjadi lemah dan mengalami kekalahan. Kemudian memilih mundur dan mendirikan kemah sebagai pertahanan. Namun sebaliknya, tidak sedikit dari pasukan Musailamah yang terbunuh. Esok harinya, Khalid bin Walid melihat kondisi pasukannya mulai tenang. Ia membangkitkan semangat juang dan mengingatkan tujuan yang sebenarnya. Akhirnya mereka menyadari kecurigaan dan saling tak peduli sudah dapat dihilangkan. Sekarang jalan kemenangan sudah terbuka. Allahu Akbar, hidup mulia atau mati syahid. Sambil berteriak, Sabit bin Qais berlari menyerbu ke kancah pertempuran. Sedangkan keadaan saat itu, seluruh badannya sudah penuh luka-luka dan akhirnya ia mati syahid. Demikian juga Bara bin Malik, dia termasuk pemberani yang luar biasa yang tak kenal lari. Ia terjun ke pertempuran sambil berkata, Aku Bara bin Malik, mari kemari bersamaku menyambut surga. Suaranya terdengar oleh pejuang-pejuang muslimin dan mereka mengenal benar keberaniannya. Sehingga mereka pun berbondong-bondong mengikuti Bara terjun ke pertempuran hingga banyak pula di antara mereka yang gugur. Begitu juga dengan Zaid bin Khattab dan Abu Huzaifah yang bertempur habis-habisan diikuti anak buahnya dari belakang hingga mereka berdua pun mati dengan syahid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi mereka semua. Ketika mendengar teriakan kaum muslimin dan melihat tekad mereka menghadapi maut, Khalid sangat gembira. Sebaliknya karena sifat penakutnya yang luar biasa, Musailamah hanya bersembunyi di balik pengawal-pengawalnya. Di tengah keraguan dan kegelisahannya, Musailamah tidak menyadari jika Khalid dan pasukannya tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitarnya. Ketika itu kawan-kawan Musailamah berteriak, Mana yang kau janjikan kepada kami? Bertempurlah demi kehormatan leluhur. Akhirnya Musailamah berlindung di dalam kebun yang menyerupai benteng dan pasukan muslimin mengalami kesulitan untuk memasukinya. Mereka telah mengelilingi kebun itu mencari-cari celah untuk membuka gerbang kebun yang kuat, tetapi tak berhasil. Saudara-saudara muslimin, lemparkan aku ke dalam kebun. Awalnya kaum muslimin menolak permintaan itu karena hal itu akan membahayakan nyawanya. Tetapi karena Barok terus mendesak, akhirnya permintaan itu pun dituruti. Akhirnya pasukan muslim melempar Barok ke dalam kebun dengan menaikkannya ke sebuah perisai. Ketika sampai di dalam kebun, ia langsung menuju pintu gerbang kebun dan menyerang mereka kanan kiri hingga ia berhasil membuka pintu kebun untuk pasukan muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maju, serang.
Ketika pasukan muslimin berhasil masuk ke dalam kebun, pertahanan pasukan Musailamah mulai berangsur berkurang. Dan bahkan Musailamah sendiri pun tampak kebingungan menghadapi pasukan muslimin yang begitu tangguh itu. Dari kejauhan, Wahsy bin Harb melihat adanya kesempatan untuk mendekati Musailamah. Maka ia pun berlari dengan sekencang-kencangnya sambil mengangkat tombak yang pernah ia pakai untuk membunuh Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud dahulu. Wahsy berlari ke arah Musailamah dengan harap pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas dosanya yang telah lalu. Semoga Allah ampunkan dosaku yang telah lalu. Allahu Akbar. Alhasil, dengan ketangkasan dan kecepatan Wahsy dalam memanfaatkan kesempatan yang ada, maka Musailamah pun berhasil dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Semangat pasukan Musailamah pun meredup ketika mereka mengetahui pemimpin mereka telah terbunuh dalam peperangan. Hingga akhirnya, kemenangan pun berhasil diraih tangan pasukan muslimin. Begitulah kisah tentang ujian yang dihadapi kaum muslimin ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan kisah perang Riddah ini antaranya adalah: pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq telah mengajarkan kita arti ketegasan sikap dalam diri seorang pemimpin, terutama untuk perkara yang menyangkut tentang agama tidak bisa diremehkan. Kedua, zakat adalah salah satu bagian dari rukun Islam. Meninggalkan salah satu dari rukun Islam bisa berarti membatalkan status keislaman. Ketiga, hendaklah melakukan dakwah terlebih dahulu sebelum peperangan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Semoga dari kisah perang Riddah ini dapat memberikan manfaat serta menambah keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab.